Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Apriani, mahasiswi dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktik pengalaman lapangan saya yang bertempat di kantor Kelurahan Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Agustus 2020. Judul laporan: penerapan sistem akuntansi pengelolaan dana APBDes pada laporan keuangan Desa Purwotengah. Dasar pemikiran: anggaran pendapatan belanja desa atau biasa disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Pemerintah desa dalam menyusun APBDes harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban, merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follow function, yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat perdesaan. Dengan kondisi tersebut, maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Selanjutnya, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif, yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri nomor 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Permasalahan yang ada di lembaga. Dengan adanya pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi anggaran dana desa. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, sebagian dana desa dan alokasi khusus dapat dialihkan untuk penanggulangan dan mitigasi penyebarluasan COVID-19 di tingkat desa. Dana desa dialokasikan melalui bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin di desa maupun pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan migrasi dari kota ke desa. Kedua, dana desa juga harus dialokasikan pada hal produktif untuk menopang produksi pangan, misalnya subsidi barang input. Dana desa juga bisa dialokasikan untuk memperlancar distribusi bahan pangan dari desa ke kota sebagai pasok pangan yang lancar. Metode dana pengumpulan data. Yang pertama, observasi di kantor desa Purwotengah. Yang kedua, wawancara dengan kasih keuangan. Selanjutnya, hasil temuan. Yang pertama, sistem pengelolaan dana desa. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga, anggaran pendapatan belanja desa. Yang keempat, sistem pencatatan laporan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan desa. Rencana kegiatan kerja desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Diberlakukan peraturan bupati atau wali kota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak dan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan
lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Penyelenggara kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga yang disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, ketiga penatausahaan keuangan desa, yang keempat pelaporan, yang kelima pertanggungjawaban. Pembinaan dan pengawasan memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten atau kota yang dilakukan oleh desa, memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, menetapkan pembiayaan alokasi dana desa perimbangan untuk desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa dan penyalahgunaan aset desa. Selanjutnya, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga desa, memberikan penghargaan dan prestasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan, melakukan peningkatan kapasitas BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa. Anggaran pendapatan belanja atau APBDes. Anggaran pendapatan belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa. Sumber dana anggaran pendapatan desa atau APBDes. Yang pertama, pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. Yang kedua, bagi hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, paling sedikit 1,0% untuk desa, dan dari retribusi kabupaten atau kota, sebagian diperuntukkan bagi desa. Yang ketiga, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Fungsi anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes. Dalam buku yang berjudul Akuntansi Desa, karya V. Wiratna Sujarweni, APBDes memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Alat perencanaan, 2. Alat pengendalian, 3. Alat kebijakan fiskal, 4. Alat koordinasi dan komunikasi, 5. Alat pengendalian kinerja, 6. Alat motivasi. Ketentuan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes. APBDes disusun berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan bersama Perdes. APBDes disusun untuk masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Prioritas belanja desa disepakati dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada penilaian kebutuhan masyarakat. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Sistem pencatatan laporan keuangan. Dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus data pemerintahannya sendiri.
termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan lahirnya UU Desa, pemerintahan desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, dalam menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara komputerisasi. Selanjutnya kesimpulan, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dan dimusyawarahkan perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa. Tantangan yang dihadapi oleh Kelurahan Purwo Tengah yaitu pengurangan terhadap anggaran pendapatan desa yang mencangkup dana desa, alokasi dana desa atau ADD, bagi hasil pajak dan retribusi. Dengan adanya pandemi COVID-19 sangat bertambah pada anggaran dana desa. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, sebagian dana desa dan alokasi khusus dapat dialihkan untuk penanganan dan mitigasi penyebarluasan COVID-19 di tingkat desa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya memohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.